Kerajaan Pengging. Raja Pengging yaitu Prabu Dewanata saat itu sedang berbincang dengan dua orang saudaranya yang juga raja, yaitu Prabu Indranata dan Prabu Dipanata. Mereka terkejut ketika mendapat laporan bahwa Pengging telah dikepung oleh musuh. Apa yang mesti kita lakukan? Tanya Prabu Indranata kepada semua yang hadir dalam pertemuan tersebut. Kita telah dikepung dari segala penjuru. Jangan panik, kita hadapi mereka dengan kekuatan yang ada. Kita punya pasukan yang cukup tangguh dan patut diandalkan. Sahut Prabu Dipanata. Beberapa saat Prabu Dewanata merenung, berpikir untuk mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi situasi yang gawat tersebut. Tidak lama kemudian berkata, Prabu Indranata, kamulah yang paling tepat memimpin perlawanan ini. Sekarang juga saya akan berangkat. Jawab Prabu Indranata sambil berdiri meninggalkan tempat tersebut. Berhati-hati Prabu, aku merestuimu. Semoga Yang Maha Kuasa selalu memberi kekuatan dan pertolongan, kata Prabu Dewanata mengiringi keberangkatan Prabu Indranata. Terima kasih atas doanya. Saya pamit, kita pasti menang. Prabu Indranata berlari keluar dari pendapa, lalu memerintahkan kepada beberapa prajurit untuk segera mengumpulkan semua pasukan guna menghadapi para penyerang. Prajurit yang mendapat perintah pun segera melaksanakannya. Mereka berlarian cepat bagi kilat agar negerinya selamat. Tidak lama kemudian peperangan terjadi. Pasukan Pengging yang dibantu oleh pasukan Sudimara dan Salembi melawan pasukan Prambanan yang cukup kuat. Suara teriakan yang bersemangat dari kedua pasukan yang berseru berbaur dengan suara gencing tombak dan pedang serta keris memenuhi seluruh padang di mana peperangan terjadi. Tetapi jumlah pasukan Prambanan yang menyerang Pengging ternyata cukup banyak dan kuat. Karena serangan tersebut demikian mendadak, pasukan Pengging tidak mempunyai kesempatan untuk mempersiapkan diri dengan baik, sehingga tidak mampu melawan bahkan mempertahankan diri. Setelah beberapa kali terkena pukulan atau serangan demikian dahsyat, kekuatan Pengging mulai tampak melemah. Para juritnya nyaris kucar-kacir dan berita sedih pun terdengar. Senopati Pengging yaitu Prabu Indranata gugur. Kaula Pengging berduka cita. Laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa, bahkan para lansia menitikan air mata. Pasukan Pengging mundur dan menutup pintu gerbang kota. Peristiwa gugurnya Prabu Indranata membuat kesedihan tidak tara di hati Prabu Dewanata. Lalu Prabu Dewanata, Raja Salembi berkata, Kanda harus tetap bersemangat, jangan putus asa. Aku akan memerintahkan putraku, Citrasena, untuk maju menggempur pasukan musuh. Terima kasih atas bantuanmu, tetapi apakah mungkin putramu yang masih muda itu mampu melawan orang-orang Prambanan? Pasukan musuh dipimpin oleh Patih Tumbar adalah orang sakti dan telah mempunyai banyak makan asam garam dalam peperangan. Aku khawatir keponakanku mengalami hal serupa dengan Prabu Indranata. Jawab Prabu Dewanata. Kita semua harus percaya, kita berada di pihak yang benar. Kebenaran pasti mendapat pertolongan dan kekuatan dari Yang Maha Esa. Akhirnya kita pasti mendapat kebenaran. Atas saran seorang resi, Prabu Dewanata memanggil pulang Raden Darmamaya, putra sulung Prabu Dipanata yang kini sedang bertapa di Parangtritis. Saya akan segera datang ke Pengging, kata Raden Darmamaya. Dan tak lama kemudian Raden Darmamaya segera berangkat dan memimpin prajurit untuk melawan musuh yang terus bergerak. Dengan datangnya senopati baru, yaitu Raden Darmamaya, prajurit Pengging seolah mendapat energi baru. Dengan penuh semangat dan sorak-sorai yang gegap gempita, mereka menerjang musuh.
Maju terus. Kita pasti menang. Seru Raden Dharmamaya memberi semangat dengan lantang. Ternyata Prabu Dharmamaya bukan orang biasa. Ia seorang senopati yang dikdaya, berigel, dan tak kenal menyerah. Ia juga cerdas. Banyak strategi yang ia jitu diterapkan dalam peperangan tersebut, sehingga musuh kalang kabut, kocar kacir, tidak karuan. Mengetahui hal itu, Senopati Prambanan, yaitu Ki Patih Tumbar, naik darah, sehingga bidikannya terhadap musuh tidak bisa pas dan tepat sasaran. Tebas kiri, tebas kanan, depan dan belakang, tanpa perhitungan. Tanpa disadari, tenaganya terkuras habis dan membuat dirinya cepat lelah. Hal tersebut diketahui jelas oleh lawan, sehingga dalam waktu yang singkat tubuh Patih Tumbar terkena sodokan senjata yang membuat dirinya terhuyung ke kanan, lalu terkena sodokan lagi dan tubuhnya terhuyung ke kiri. Tak mampu menguasai keseimbangan tubuhnya yang semakin lelah, maka ketika pasukan Raden Dharmamaya mendarat di tubuhnya, langsung saja Patih Tumbar jatuh terjungkal mencium tanah. Senopati Prambanan tak sadarkan diri, segera digotong rame-rame oleh prajuritnya, dibawa menjauh dari arena pertempuran. Aduh, bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan? Tanya salah seorang prajurit sambil menggotong Patih Tumbar yang sedang pingsan. Usahakan agar segera sadarkan diri. Jawab prajurit yang lain. Beliau luka dalam. Segera larikan saja ke Prambanan untuk mendapat perawatan. Dengan dilarikannya Patih Tumbar pulang ke Prambanan, prajuritnya kehilangan kepercayaan diri. Mereka menjadi kecut dan rasa takut menghantui hati. Tanpa pemimpin, prajurit yang tadinya beringas tanpa rasa gentar sedikit pun menjadi porak-poranda. Prabu Dewanata tertawa gembira ketika mendapat laporan mengenai hal tersebut. Beliau sangat bangga dengan kehebatan Raden Dharmamaya. Tak mengira, ternyata aku mempunyai keponakan yang demikian hebat dapat mengalahkan prajurit Prambanan yang telah terkenal pemberani dan sakti, kata sang Prabu Dewanata. Karena itu, aku akan ingin memberi hadiah istimewa kepadanya. Seluruh rakyat Pengging tidak ada yang tahu hadiah apa yang akan diberikan oleh sang Prabu Dewanata kepada Raden Dharmamaya. Bahkan Raden Dharmamaya sendiri juga tidak tahu hadiah apa yang akan diterimanya. Aku akan menerima hadiah istimewa. Berwujud apa hadiah yang akan aku terima? Pertanyaan muncul di hati Raden Dharmamaya, sehingga sering termenung memikirkan hal itu. Dan di suatu pagi yang cerah, ada seorang prajurit menghadap Dharmamaya dan berkata, "Hamba diutus Sang Prabu Tuanku, diminta untuk menghadap beliau sekarang juga." Raden Dharmamaya menjawab, Ya, aku akan segera menghadap. Begitu prajurit utusan pergi, Raden Dharmamaya segera berangkat memenuhi panggilan. Benar-benar aku tidak mengira mempunyai seorang ponakan yang sedemikian hebat. Aku merasa bangga dan bergembira atas kemenanganmu melawan pasukan Prambanan. Kamu kuberi hadiah istimewa. Engkau akan kunikahkan dengan putriku Dewi Larasati. Kuharap engkau menerimanya dengan sukacita. Raden Dharmamaya terkejut bukan alang-kepalang, merasa dirinya mendapat sesuatu yang tidak ternilai harganya. Dengan sangat gembira hamba menerimanya. Jawab Raden Dharmamaya. Begitu mendengar bahwa Dewi Larasati telah menikah dengan Raden Dharmamaya, Prabu Karungkala sangat murka. Ia segera mengumpulkan semua prajurit pilihan di seluruh Prambanan untuk diajak serta menggempur kerajaan Pengging. Mengetahui rencana sang Prabu untuk menggempur Pengging, Resi Sempali cepat menghadap dan menghanturkan pendapat. Seterusnya, Sang Prabu tidak usah pergi ke Pengging. Loh, mengapa kamu melarangku? Melaprasi Tiwanapa. Jika bukan aku sendiri yang pergi ke sana, siapa lagi yang bisa aku andalkan? Sang Prabu harap sabar.
beberapa waktu. Semua ini harus dipikirkan, dipertimbangkan lebih dahulu. Tidak perlu tergesa-gesa. Hatur Resi Simpali mendinginkan situasi. Malu, apa yang harus kulakukan sekarang? Sang Prabu, bukanlah raja biasa. Sang Prabu adalah raja besar. Raja diraja yang harus dihormati oleh siapa saja. Bahkan seorang raja sekalipun harus menaruh hormat. Betul, aku adalah raja besar. Nah, karena itu Sang Prabu tidak perlu memimpin sendiri menggempur penting. Jika Sang Prabu melakukannya, justru akan menurunkan wibawa. Benar juga pendapatmu. Lalu bagaimana? Patih Tumbar akan hamba usahakan agar pulih kembali kesehatannya. Bahkan hamba akan membuat tubuhnya lebih kebal dan semakin sakti. Mendengar apa yang disampaikan oleh Resi Sempali, Sang Prabu tersenyum. Tanda setuju. Ayolah, berserah kepadamu. Bagaimana baiknya? Resi Sempali mengerahkan segala kemampuannya untuk memulihkan kembali kesehatan Patih Tumbar. Selain menggunakan dedaunan serta umbi-umbian yang dicarinya di hutan sekitar Prambanan, juga akar-akar pohon langka yang hanya tumbuh di perbukitan atau lereng-lereng gunung, tentu saja dibarengi pula penyaluran energi gaib yang menjadi andalan dari Resi Sempali. Kemampuan Resi Sempali dalam hal pengobatan dan penyaluran energi super memang tak ada duanya di dunia. Karena itu, Sang Prabu Karungkala sendiri menyatakan keheranannya mengetahui dalam waktu singkat Patih Tumbar telah menunjukkan tanda-tanda pulih, bahkan kegesitannya dalam gerak dan kekebalan tubuhnya bertambah berkali lipat. Tak heran jika Sang Prabu Karungkala tertawa gembira melihat kenyataan tersebut dan menepuk dada serta berkata lantang penuh kesombongan, Siapa yang berani melawan Prambanan? Siapa yang berani berhadapan denganku?